Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Masya Allah kita alhamdulillah bisa bertemu lagi di Selasa malam. Tentunya di Sharing Night nih bersama Ustadz Imam Nuryanto. Pasti ditunggu banget ya. Ditunggu. Pertama ditunggu, kedua karena teasernya relate banget nih. Iya, komen-komennya juga kan apalagi ya dari teman-teman antusias benar, banget. Antusias ini. banget, senang banget nih ada Dika di sini, ada Diva di sini. Kang Didi kan? Nah, Kang Didi bisa. ada mahasiswa jauh-jauh dari Purwakarta, guys, Masya Allah. Pride banget ya nggak sih? Baru datang dari Purwakarta. Ini masih pertukaran pelajar. Harusnya saya Dika, saya Dipa, kami Didi. Senang banget ya bisa ketemu lagi insya Allah sama teman-teman semua. Kita bisa sharing ilmu malam hari ini tentunya di channel YouTube-nya Shift Pemuda Hijrah. Jadi teman-teman mungkin yang sudah join di channel YouTube-nya silakan dijapri teman-temannya, dikasih tahu di WhatsApp-nya buat gabung sekarang di shiftmedia.id karena kita sekarang sedang live. Nah, untuk teman-teman juga yang belum follow Instagram-nya Shift Pemuda Hijrah, di-follow dulu di shiftmedia.id. Nanti teman-teman bisa tahu ada informasi tentang kajian, informasi tentang program-program lainnya. Teman-teman bisa banget di-follow di situ. Nah, kalau misalkan teman-teman juga nih mau merch-nya sama kayak Ustadz Hanan, pakai kupluk sama kayak Ustadz Hanan, teman-teman follow juga di Shift Merch. Nah, nanti teman-teman bisa belanja di situ. Mumpung nih, bentar lagi gajian kayaknya. Oh iya ya? benar. Sekarang tanggal 25, Ustadz. 25 minggu depan berarti ya. Enggak, harusnya pekan ini. Oh, harusnya pekan ini? Iya. Oh. Dan untuk teman-teman juga nih, Div, udah tahu belum? Ini sebelah sini nih. Oh, ada Nah, itu tuh. Ada barcode. Ada barcode Nah, pastinya. di sini itu teman-teman bisa juga donasi online. Nah, kalau misalkan teman-teman mau berkolaborasi sama kita, salah satunya teman-teman bisa juga donasi di sini karena insya Allah nanti amanah yang akan teman-teman berikan sama kita insya Allah akan ditunaikan ya. Iya, Nah, benar banget. Tapi Div, jangan khawatir. Diva misalkan pakai apa? Pakai Dana. Iya, misalnya Ustadz pakai pakai dana apa nih. Ustadz? Coba. pakai dompet. Oh, pakai dompet. Wes. Oh, masih Cash ya. tradisional ya Ustadz, cash ya. Iya, ada. Saya mau uang juga di karungan. Masya Wih, Allah. Ini berat, Ustadz berat, kalau berat. minta uang. Iya. Oh iya, Masya Allah. Aduh, nih kalau Ustadz mah kalau minta uang bukan berapa ribu, Div. Berapa kilo. Wah. Oh, berapa Saking karung banyaknya. ya? Saking banyaknya bingung kan mau dikemanain ya? Tapi kan ini teman-teman juga banyak nih, ada program e-walletnya, ada juga Dana, ada GoPay, ada banyak banget lah pokoknya. Nah, jangan khawatir karena ketika teman-teman scan di sini, teman-teman bisa langsung ke program e-wallet yang teman-teman gunakan. Nanti teman-teman tinggal isi mau berapa nominalnya, insya Allah akan langsung masuk ke rekeningnya dari Pemuda Hijrah dan insya Allah akan kita tunaikan sesuai dengan program-program yang sudah ada di kita. Nah, Masya Allah. Masya Allah, luar biasa banget ya. Ini udah pasti lihat komen udah banyak ya. Iya. Yang viewersnya udah banyak tentang PHP, tentang akhlak nih Ustadz keseharian. Banyak banget pasti yang juga mungkin udah japri juga ke Ustadz nih. Ada titipan-titipan gimana Ustadz nih? Ada sebuah pertanyaan-pertanyaan gitu ya. Bisa ada pertanyaan titipan gitu Iya. Ustadz. Ya, alhamdulillah titipan pertanyaan kalau ke saya nanti saya sampaikan ke siap. Kang Dika untuk menjawab. Oh, iya. Alhamdulillah. Siapa yang nitip? Alah. Alhamdulillah. Gimana Ustadz? Jadi tentang PHP, Iya, tentang istilahnya janji palsunya PHP. Pemberi harapan Jadi palsu. saya mencoba mukodimah nih ya, mukodimah nih. Karena sekarang itu masih bulan Muharram, tahun baru ya. Tahun sekarang baru, nggak kerasa itu alhamdulillah. sudah 1442 Hijrah. Aduh, mudah-mudahan Allah masih beri kesempatan kita hidup ya di tahun ini. Amin. Amin. Pengen ngalamin nih bebas Covid supaya aya caritakeun lah. Jadi Iya, kita betul, Ustaz, dapat benar. pengalaman cerita buat anak cucu kalau diberi panjang umur. Amin. Karena nih momen bulan Muharram juga momen kemerdekaan ya, jika Betul. kita masih baru kemarin. Jadi ada satu hal yang menarik ya. Pertama, Rasulullah SAW itu pernah bersabda begini. Innama bu'istu liutam mima, ada kalimatnya makarimal akhlak, ada yang kalimatnya solihal akhlak. Aku itu diutus untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak manusia. Jadi akhlak mulianya, istilahnya akhlak baiknya sudah ada sebetulnya sebelum Nabi diutus. Tapi Nabi diutus untuk menyempurnakan. Nah, apa bentuk kesempurnaannya? Kalau dulu orang misalkan ya mencintai sahabatnya, menghormati sahabatnya, cinta kepada pasangannya, itu semata-mata karena dorongan nuraninya. Kalau sekarang disempurnakan, kamu menghormati saudaramu, mencintai sahabatmu, sekarang karena perintah Allah. Termasuk menghormati ibu dan bapakmu itu perintah Allah.
Nah, ada hal yang unik ya. Ketika Rasulullah pertama kali hijrah dari Mekah ke Madinah, beliau kan dihadapkan pada kebinekaan ya. Kalau sekarang tuh musimnya kebinekaan di mana antara Muhajirin dan Ansor itu ada keadaan yang berbeda. Oh iya. Muhajirin kan datang ke sana dalam keadaan miskin tuh. Ansor ya mereka kan tuan rumah. Serba Jadi berkecukupan, Muhajirin miskinnya bukan karena miskin nggak mau kerja, karena miskin taat kepada Allah. Mereka meninggalkan apa yang mereka cintai, harta, bahkan ada yang meninggalkan istrinya, keluarganya demi taat kepada Allah. Nah, ini PR yang berat bagi Rasul kan. Ini bagaimana menyatukan, mengcombine antara Muhajirin dengan Ansor. Maka saat itu ada 2 hal yang Rasul lakukan. 1, sebenarnya 3 ya, tapi kita untuk fokus kepada kaum muslimin 2 nih. 1, Rasul membangun masjid. Nah, 2, mempersaudarakan antara kaum muslimin. Nah, kan kalau sudah bersaudara, mencek orang Sunda mah uyub ya. Bukan uyub kalau minum di uyub ya gitu. Uyub, Ustaz. Pakai P. Ya. Jadi kalau orang udah kompak, udah saling mencintai, bersaudara, kan itu enak. Ya, Jadi benar. contoh kan orang dengan walaupun bukan dengan sahabatnya, bukan dengan orang yang satu nasab ya, tapi mereka saling membela, saling mencintai, saling menguatkan. Nah, itu karena bukti persaudaraan. Makanya yang pertama Nabi tegaskan 1, innamal a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innamal mu'minuna ikhwah. Orang beriman itu adalah ikhwah. Saudara. Unik ya, ikhwah itu biasanya digunakan buat saudara kandung. Tapi dalam ayat ini menggunakan ikhwah yang bukan saudara kandung. Artinya persaudaraan sama mukmin itu harus seperti saudara kandung. Nah, makanya jangan sampai kurang Sunda namanya kada ulah pas saya jeung dulur mah. Nah, tinggal ini PR kan, apa yang dilakukan oleh Nabi? Nah, Nabi itu menyampaikan, kalau dalam satu hadis riwayat Ibnu Majah kalau tidak salah, masih di atas punggung untanya Rasul menyampaikan absus salam, tebarkan salam. Kan sesederhana itu ya. Kayaknya kenapa untuk mempersaudarakan dengan salam? Karena bukan hanya sekedar ucapannya, tapi makna yang terkandung di balik assalam itu. Kan ketika orang menyebutkan assalamualaikum, semoga keselamatan tercurah bagimu. Oh iya. Nah, kan semoga Allah memberikan keselamatan bagimu, rahmat Allah dan barokahnya. Sekarang kita lihat maknanya. Kenapa dengan salam itu mempersaudarakan? Rasulullah SAW bersabda, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim yang hakiki itu adalah orang yang bisa menjaga lidahnya, menjaga perbuatannya dari menyakiti orang lain. Makanya mau bersaudara gimana? Mau kompak bagaimana? Mau kerasa gimana persaudaraan kita kalau satu sama lain masih saling menyakiti, baik oleh ucapannya ataupun perbuatannya. Makanya nyambung dengan yang di apa namanya? Teaser atau trailer itu teh bisa. Oh, trailer Ada film ya. ada. Kalau yang kemarin trailer kali ya. Nah, ini kebetulan Kang Inong ada. Ini yang digambar yang kemarin tuh penasaran ya. Bener. Can pernah ke Ondang karena selalu tampil itu dibandingin gambar Ustadna, gambarnya tahu ya. Gambar Ustadna mah jarang tampil. Aduh, entong ya. Aduh. Nah, makanya kan kalau kita memang berpegang pada prinsip kita harus seorang muslim nih. Kita dilarang baik ucapan atau perbuatan kita menyakiti muslim yang lain. Jadi kalau kita menyakiti muslim yang lain, dipertanyakan kemusliman kita. Nah, di antara yang tadi di teaser yang sudah disebar adalah kadang orang yang PHP ya, pemberi harapan palsu. Kang Dika di PHP kan tadi pertanyaannya, bagaimana kalau seorang muslimah mem-PHP-kan aku? Ya sama bisa. Maka teteh yang mem-PHP-kan ini hati-hati nih. Iya, pernah di PHP kan? Pernah, Ustaz. Kalau saya mah di PHP-keun. Di PHP-keun. Atau yang paling tuh sering banyak kejadian apa? Hutang tuh dibayar. Iya, masalah harta mah gitu kan. Nah, ini banyak hal-hal yang memang luar biasa gitu. Kalau sebenarnya nih orang tuh berpikir dia seorang muslim, dia nggak akan berani tuh menyakiti muslim yang lain gitu. Kenapa? Karena pada dirinya melekat satu perintah Allah sebagaimana seperti ya dalam surah Al-Maidah ayat pertama. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang beriman, maka penuhilah janji-janji. Dalam ayat yang lain, wal mufuna bi ahdihim idza ahadu. Ciri orang yang beriman itu diantara orang yang menempati janji apabila mereka berjanji.
Bahkan ciri orang beriman dalam surat Al-Mu'minun adalah waladzinahum li amanati wa ahdihim raun. Mereka yang menjaga amanah dan janji mereka. Makanya ada satu kata kunci dalam surah Al-Isra ayat 34, wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Maka penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Maka hati-hati yang suka PHP itu. Makanya apalagi mohon maaf, misalkan nanti kalau saya terpilih, Andika kan kalau saya terpilih jadi tukang presiden, presiden kan banyak, presiden apa aja, misalkan ya. Karena saya terpilih gitu. Nah janjinya bla 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 bla. Hati-hati. Aufu bil ahdi, Allah berfirman, penuhi janji. Innal ahda kana mas'ula. Setiap janji itu akan dipertanyakan. Termasuk nanti ketika Dika mengucapkan saya terima nikahnya. Wah, luar biasa. Fulanah binti Fulan udah hafal kan ditunya sudah mangan hafal eueuh gitu. unggul ngaranna. Tapi dah teori wungkul mah. Orang bisa mengatakan saya terima nikahnya. Kan kita kadang-kadang ketika mengucapkan itu seolah-olah janji itu di hadapan mertua ya, di hadapan wali. Seolah-olah. Padahal itu teh ahdun. Kalau ahdun itu kan sama dengan akdun nih. Ahdun itu hibdus syai' wa mura'atuhu, menjaga sesuatu dan memeliharanya halan ba'da halin, dari waktu ke waktu. Jadi ahdun itu sesuatu yang harus dijaga. Makanya ada akdun mah nalikeun. Sesuatu akdun nikah tuh nitali dihijiin, apa dihijiin? Dipersatukan. Itu dipersatukan. Maka jaga jangan sampai diputus lagi. Sudah susah-susah ditalikeun dan diputus lagi gara-gara beda prinsip. Lu UN gitu. Gimana Kang Dika, pernah ngerasain nggak disakiti gara-gara ada PHP atau janji palsu atau apalah? Ada Ustaz, pernah. Gimana nih? Cerita dulu jadi saya Ini presentasi. Ini banyak Ustaz, ada aspek asmara, ada aspek pekerjaan. asmara Banyak sebenarnya di mah. bawah. Cuman ini mah Ustaz yang relate dulu aja sama teasernya Ustaz. Ada satu kondisi nih, kita minjemin nih sama ngasih pinjem uang sama teman. Tapi kejadiannya itu yang dipinjemin teh ketika misalkan nih udah nge-tag tanggalnya, tanggal sekian digantiin, udah di tanggal yang itu yang apa yang dijanjiin ditanyain ditagih, yang ngutanginnya teh malah lebih galak Ustaz. Gitunya. Gimana kalau kayak gitu mah? Makanya kembali tadi kadang orang tuh Muslim itu baru di KTP, Muslim itu baru di pengakuan. Padahal seorang Muslim itu sangat dipegang ucapannya. Nah kadang mohon maaf ya bab hutang mah minjemna please-pleasean, mayarna please-pleasean. Nah, please-pleasean. Hese gitu. Kalau orang Sunda bilang ucuk cole. Apa ada Ustaz? Ditagih icuk-icuk engke cole. Ditagih icuk-icuk engke cole. Ditagih cole engke icuk-icuk. Jadi icuk cole. Nah, itu bahasa Indonesianya pagi sore maksudnya. Karena ini banyak orang menganggap sepele bab hutang. Hati-hati apakah nanti hutang Darmaji ya, tahu Darmaji? Dari mengaku hiji kan. Itu maksudnya makan 5 tapi bayarnya 1. Ada pertanyaan ya. Ustaz, gimana saya teh masuk ke WC, WC umum. Tidak ada receh. Iya. Tunggu dulu ya, orang lironkeun. Poho tah. Makanin di Tasik kita kumaha ya. Jauh toilet ge di mana. Aduh, dosa gitu. Aduh, berat eta kan. Banyak orang menganggap sepele bab hutang tuh kadang-kadang mohon maaf kita ngomongnya udah anak antum, akhi ukhti. Aduh. Karena bahasa keren itu sikoh ya. Sikoh itu percaya banget. Makanya kita tuh kalau ada orang yang datang gitu, modus kan tadi ya ngomongnya udah anak antum, akhi ukhti udah bagus banget. Makanya kan kita mah menilai orang tuh dohirnya. Iya benar. Kita nggak bisa menilai orang hatinya. Kan ada tampang preman misalkan hatinya mah bukan preman. Bisa jadi seorang Blackpink. Ada orang tampangnya juga ustadz tapi ternyata nipu. Kan ada kan? Ada. Keren, pakai kopiah, pakai eta anu bapak-bapak, ibu-ibu barangkali yang mau menyumbang seikhlasna saridona. Misalkannya yang GPK dulu mah masih musim nggak tahu GPK Gerakan Pemuda Kenceleng. Nah, itu kita tidak tahu. Makanya mereka tampangnya meyakinkan, tetapi dia modus kan pakai tampang seperti itu, padahal dia sebenarnya untuk mencari dana buat dirinya bukan untuk masjidnya. Nah, makanya tadi kadang-kadang kita tuh dohirnya ini mah aktivis nih. Dia rajin misalkan ngaji ke Alatif rajin, ke ini rajin. Ngomongnya udah antum, gitu kan anak antum udah wah ini udah sikoh banget nih. Adalah sikoh, sikoh percaya. Aku udah sikoh banget. Akhirnya kan
Ya udahlah, kita kasih pinjem. Kapan antum bisa bayar? Insya Allah Ana janjiin nanti 2 minggu. Nah, saya pernah ngalamin kayak gitu soalnya. Pengalaman pribadi. Sama berarti. Sama sebagian Pengalaman orang pasti pribadi. sama. Gimana, Jadi saya bilang kan karena dia anak antum, saya tambah ya antum kapan bayar. Udah saya sih nggak biasa ngomong anak antum, aslinya. Biasa. Aduh. Jadi antum kapan bisa bayar? Ya insya Allah 2 minggu. Saya masih ingat itu tahun 2013 lah gitu. Ya siap untuk bayar 2 minggu. Tapi ternyata luar biasa sekarang sudah 2020, bro. 7 tahun. Belum Saya mah inget wae itu mah teuing. Aduh, Kadang-kadang bener-bener. apa ya penyakit orang yang berhutang tuh gampang amnesia. Ah, iya benar. Amnesia. Asaan mah, Ketika asaan. kita datang teh, Dika datang misalkan. Ini pernah berhutang, Dim. Hutang kamu yang kemarin mana? Mau dibayar nggak? Emang aku pernah ngahutang tuh. Nah, Waduh, iya. luar biasa. Makanya ayat kaitan dengan bab hutang ini termasuk ayat terpanjang dalam Quran. Surat naon sok. Kalau Sok bisa menjawab boleh pulang lah kita closing. SD ya tuh Ustaz. Tadi teh Surat kalau nggak masih- salah masih pemanasan nih. Al-Imron Iya, Ya. Al-Baqarah. Al-Baqarah. 282. Itu terpanjang. Isinya apa? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubu. Apabila engkau mengadakan transaksi tidak tunai, artinya utang piutang nih, pinjam meminjam, maka tulis. Kemudian di kalimat selanjutnya wastasyidu syahidaini mirijalikum, angkat 2 orang saksi. Kenapa? Karena orang kadang amnesia bab hutang. Lupa, apakah pura-pura lupa atau emang lupa betulan. 2, kadang kita nggak tahu dia kapan meninggal kan. iya. Nah, satu saat dia meninggal, keluarganya ditagih, memang apa buktinya bahwa si bapak atau anak saya punya hutang, kan repot. Makanya kalau kita kembali nih ke awal tadi bahwa Rasulullah tuh diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Nah, di antara kesempurnaan akhlak manusia itu adalah seorang muslim itu bisa menjaga lidah dan perbuatannya dari menyakiti orang lain. Kira-kira kita tersakiti nggak ketika kita udah tulus nih ngasih pinjem, tapi dia ternyata modus gitu, jadi tulus modus deh. Ternyata modus nih apa? Kemarin ya emangnya. Kita ngedeketin kita itu selama ini memang rek pinjem duit. Kabut. Makanya Ustaz, aku teh kadang suka khawatir kalau udah ada yang sopan teh gitu di chat. Assalamualaikum bro, sudah nggak gitu tahu tah. nih, ya. Awalnya teh. Teman-teman ada yang pernah nggak misalkan ada yang masuk, tapi aneh gitu. Saya teh lagi butuh uang, bla 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 bla. Apalagi mohon maaf sekali, saya nggak tahu ya zohirnya seperti apa. Kadang-kadang akunya mau alap, bla 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 bla, minta rekening. Udah bingung saya sampai saat ini nggak punya rekening pribadi. Tegah, aduh, cekap pernah saya mau jalan mana lo duit lo pangabutuh. Oh sih. Beratnya. Lain ngimpi atau mengimpi hoax. Amin lah Ustaz lah, amin ya. Tapi amin kan, kan Amin, naon. amin. Kan Rasul juga pernah ketika jalan, andai kata ini bukit jadi emas, ku saya mereka bagi-bagikan. Kayak gitu saya juga kalau saya punya uang misalkan 100 miliar, dah ku saya mereka bagi-bagikan. Paling di rumah sisakan 2 miliar aja. Kalau habis bagaimana? Ya orang ngalamun deh. Enggak Orang Mimpi Siap, ternyata, mimpi. Masya Allah. Nah makanya tadi nggak dalam Islam tuh apalagi bab janji bab hutang itu nggak mudah urusannya. Ketika orang mati bab hutang terbawa sampai ke akhirat. Tapi nih Ustaz nih, misalkan nih kasusnya gini. Ngutangin nih. Takutnya mungkin dia marahnya itu bisa jadi karena penyampaian kitanya juga nih Ustaz. Entah itu menyinggung, cuman kalau di pribadi mah kalau ngerasa biasanya ada sopan-sopan wae pas nagihnya juga gitu kan. Sing jika kumaha biasanya. Misal nih, misalkan Diva minjem uang nih ke aku. Emang wajahnya pas. Nah, pas maksudnya. Diva Pas, orang yang jujur. pas. Nah, Diva minjem uang ke aku teh misalkan 2 juta. Nah, Dik digantiinnya tanggal 8. Nah, tanggal 8 teh aku tagih. Misalkan, Div, kemarin teh kan janjinya tanggal 8. Gimana nih? Mau sekarang atau gimana gitu kan? Jadi Diva kumaha tuh kenapa Jadi gimana, tidak Div? bayar? Div? Bulan depan lah. Tuh, Ustaz. Kadang sok gitu, Ustaz. Tapi ya gimana tuh kalau hukumnya di Islam, Ustaz? Gini, hak kita itu nagih. Bukan kewajiban, ada yang mengatakan kita wajib nagih, hak kita nagih. Nah, dan dia wajib bayar. Tapi, nah, kalau kita kembali ya kepada Al-Quran nih. Jadi bab hutangnya tapi tenang lah. Iya. Jadi, apabila dia dalam kesulitan, panadirotun ila maisaroh. Maka Quran memberikan jalan keluar. Kalau misalkan Diva susah lagi kan, kita nggak tahu kan dia tulus atau modus nih, bener apa enggak nih.
dia nggak punya uang gitu. Karena kadang-kadang gini ada ibu-ibu, Ustadz, saya teh ada tetangga pinjem uang 500.000, geus 2 tahun teu dibayar-bayar. Terus umroh deui, asa hate teh nggak enak. Ari kawana umroh bisa, eta gope teu dibayar-bayar kan urang teh nggak enak. Komo nginjem duit ka apa Dipa pinjem uang ke Dika gitu. Teu dibayar-bayar, kawin deui. Aduh, ya Allah. Asta dibebet pan urang. Ya Ustaz, badana sabaraha tahun. Ya, jadi artinya udah mau tapi kawin bisa bayar hutang? Teu bisa. Nah, ini luar biasa gitu kan. Jadi kadang-kadang kita kan wajibnya tuh nagih. Makanya ada satu hadis, matlul ghani dulmun. Orang yang menunda-nunda pembayaran hutang, padahal dia mampu, itu satu kedoliman. Nah, tapi bagi kita nih, orang yang memberikan pinjaman, ketika orang dalam kesulitan, panadi rotun ila maisar, maka beri tangguh sampai dia diberi oleh Allah kemudahan. Dohirnya memang Diva nggak bisa bayar, ya udah deh, kamu udah janji tanggal 8 nggak bisa, saya kasih tenggang waktu 1 bulan. Nah di zaman jahiliyah balalager kayak gitu, zaman jahiliyah tuh. Kamu nggak bisa nih tanggal 8 ya nggak apa-apalah, dikasih waktu 1 bulan. Tapi tambihannya, iya nu kieu namina naon tah? Nah iya riba teh. Jadi dulu riba tuh kayak gitu. Bolehlah aku kasih nih tenggang waktu 1 bulan, tapi mbok yo ditambah lah. Utang 5 juta, tambah 5.500.000 lah. Nanti sebulan nggak bisa bayar. Nambah lah. Kalau kayak saya kan udah baik nih, tambah jadi 6 juta ya 500 ya. Nah, makin nambah waktu makin nambah gede. Nah, itu yang dipakai oleh orang-orang jahiliyah. Dulu mah orang-orang bikin utang piutang teh nggak ditentukan dari awal bunganya. Ketika dia nggak mampu, kadang oke lah, kadang dari pihak Dipa, ya udah deh, aku nanti bayar sebulan lagi, tapi aku tambah ya. Nah jadi keleraan dia nih, saya tambah. Oke lah, tambah mah teu naon. Jadi dari yang ngutangnya itu ya Ustaz ya. Dari yang ngutang. Itu. Nah, dua dari Dikanya sendiri. Nah, itu dua-duanya juga sama. Termasuk ke dalam riba. Nah, tapi kan Dipa mah teu kitu, Dika mah kieu bager kan. Tidak sampai masuk ke riba, ngan ieuna nu kurang ajar gitu ngamut gitu kan. Ketika udah dikasih oke lah. Kita mengamalkan ayat nih, kan orang muslim ya. Kita mengamalkan ayat, ya udah deh, saya kasih tenggang waktu 1 bulan. Dah. 1 bulan nggak bisa juga, kumata. Nah itu, di mana tuh di? Tapi kadang Ustaz, kalau misalnya kita udah ngasih rentan waktu gitu ya, tiba-tiba teh kalau misalnya di WA gitu ya, si foto profilnya teh ganti. Jadi naon foto naon? Ternyata diblokir. Oh. Jadi gimana tuh Ustaz? Kita telepon kan udah nggak bisa gitu. Ya, kembali tadi. Ketika orang misalkan mohon maaf, dia sudah mau nagih, diblokir, bagi kita nggak rugi. Ada dua opsi nih. Satu, bahasa kita diikhlasin. Sebenarnya bukan ikhlasin, ridho ya. Kan bahasanya wa anta soddaku khairul lakum. Kalau engkau bersodakoh lebih baik. Artinya udah deh, saya sodakoh kan, di telepon susah, ya udah kita ikrarkan, kalau ketemu lu gue deh. Pokoknya mah hutang kamu dengan aku bebas. Nah itu bagus tuh, jadi amal soleh, baik sebagian atau seluruhnya. 2, kalau misalkan dia nggak mau ngebebasin, dosa tuh. Nanti kapai orang cenderung sampai mati, aku nggak akan ngebebasin tuh. Enggak mau Ustaz. Nah enggak, karena yang dosa sama dia. Iya. Oh iya. Jadi karunya. Salah contoh, namanya no kasep gitu sih. Jadi itu hak dia. Toh dia yang ngahutang. Kenapa saya jadi repot? Sampai dia mati pun Dika nggak mau membebaskan. Sampai Dika mati pun. Makanya nanti ada satu hadis, nafsul mu'mini mu'alaqatun bidainihi. Jiwa seorang mukmin itu tergantung dengan hutangnya. Apa yang maksud tergantung gini? Misal ini mudah-mudahan nauzubillah min dalik, di Pama nggak begitulah, makanya wajah sekeren begini, boga soleh hutang. Gini tuh lihat tuh. Motor wae tengah hutang kan. Jadi hebat lah nih mah. Hanya gitu. Aduh, ada cicilan. Nah, eta pisan. Adilau. Nah, misalkan gini. Sampai meninggal nih. Iya, misalnya. Dika tuh ahli tahajud.
Aduh, amin. Rajin kajian. Bukan Dika. Aduh, udah ngapung tadi. Ya, Enggak apa-apa. bisa beres ya. Dipa rajin. Dah itu hasil macamnya pada dia. Rajin tahajud, misalkan rajin sholat ke masjid, wah mantap sekali. Kajian datang, pokoknya luar biasa lah amalnya. Tapi hutang, pirangan seukur 500.000 misalkan. Itu dibayar-bayar. Mendadak amnesia. Maka itu akan jadi penghalang dia masuk surga. Maka Allah kan Rasul bersabda begini, siapa orang yang berhutang lalu dia mati dan dia belum membayar hutangnya dan di dalam dirinya tidak ada niat untuk bayar, maka Allah akan ambil kebaikan-kebaikannya, tahajudnya, pahala kajiannya, sholatnya dibikin ka Dipa kebetulan tahajud dia nggak terlalu rajin, dia kan seminggu ya nggak, walaupun nggak tiap hari dia 7 kali dalam seminggu kan. Masya Allah. Jadi daripada 8 kali dalam seminggu. Bahaya dah. Al-Quran 35 juz bukan bahaya itu. Nah, dari sini pahalanya nempel ke dia, diambil kebaikannya. Makanya disebutnya al-bangkrutu. Orang yang bangkrut. Tepira muflis itu. Tepira karena 500.000-nya. Betul. Jadi nggak bagi kita sendiri nih, bagi kalau teman-teman di sini ada yang aku ngasih pinjaman sama dia, tapi ya Allah eta teh ditagih mun hese. Ditagih kalau lebih molotot gitu kan. Kadang-kadang anehnya malah ngajak ribut itunya. Galak Ustaz. Kuahnya dibayar, kaos untuk percaya wae ka kuring gitu nya. Kalau bahasa Indonesianya susah itu. Nanti juga saya bayar lah. Kamu enggak percaya sama saya? Tapi bari jeung henteu. Susah itu, pengalaman soalnya. Jadi kita nagih, Pak, Bapak kapan mau bayar? Kamu enggak percaya sama Bapak? Besok saya datang ke sana. Jangan kayak gitu, saya enggak enak nih. Kok ditagih-tagih? Uang segini aja kok ditagih-tagih. Baru sekarang wala salam wala kalam. Makanya kita jadi malas nagih kan. Hati-hati tadi. Nabi ini sampai dalam prakteknya ketika ada orang meninggal, Nabi kan suka nanya dulu. Nggak begini nanyanya. Dia orang mana? Turunan mana? Nggak begitu. Tapi dia punya hutang nggak? Kalau dia punya hutang dan nggak ada buat bayarnya, Nabi pulang. Nggak mau menyolatkan. Sampai dalam satu kasus Nabi bertanya dan dia tidak ada yang mau membayarkan. Jadi dia punya hutang, ada uang buat bayarnya, tidak. Rasul pulang. Sampai ada seorang sahabat yaitu Abu Qatadah, beliau kemudian datang, ya Rasulullah sholli anhu. Salatkan dia ya Rasulullah, alayya dainu. Saya yang menanggung hutangnya. Makanya jadi teman-teman di sini mudah-mudahan juga teman-teman yang nonton hari ini ya, streaming hari ini, hati-hati bab hutang. Kadang-kadang menimpa anak antum, menimpa akhi ukti juga yang biasa kajian tapi bab hutang itu susah dipegang. Hati-hati benih-benih kemunafikan itu biasanya ku bab hutang. Makanya aneh ya, Nabi itu kalau ngedoa beres sholat tuh unik kan, dalam suatu ada 2 tempat kita berdoa, satu ketika sujud, 2 sebelum salam tuh. Ada doa begini, Allahumma inni a'udzubika minal ma'sam wal magrom. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari hutang. Sampai para sahabat nanya, ya Rasulullah, kenapa engkau begitu banyak berlindung dari hutang? Ayah naon sih bab hutang? Kata Rasul, orang itu apabila berhutang, kalau ngomong suka bohong, kalau janji suka ingkar. Bener nggak? Kalau orang berhutang nih, kalau ngomong sok bohong, janji suka ingkar. Sehingga dulu ada lagu hit itu janji di atas ingkar Audi, itu bab hutang. Tahun berapa Ustaz? Aduh katanya. Karena bisa jadi nggak kejamanan. Belum lahir malah. Aduh kacida kolot pisan orang berarti. Nah, jadi sampai Nabi berlindung dari hutang. Saya, ya Rasulullah, kenapa sih engkau berlindung dari hutang? Karena orang berhutang kadang-kadang melahirkan akhlak yang jelek. Apa akhlak jeleknya? Tadi ngomong suka bohong, janji suka ingkar. Nah itu teh menyesakkan hati orang yang memberi pinjaman. Untung kita sudah dihibur oleh Al-Quran tadi kan. Ya udah deh, kalau dia nggak mau bayar, tenang, nanti di akhirat kamu panen amal soleh. Tenang, makin gede hutangnya, amal soleh makin gede. Luar biasa, makanya nggak ada yang rugi lah kalau amal soleh. Nah tapi Ustaz nih, kalau yang kata Ustaz tadi kan, kalau misalkan kitanya udah ikhlas harus diikrarkan. Kalau misalkan nggak ketemu lagi gimana Ustaz? Ya udah biarin, nggak apa-apa. Yang penting mah kita sudah berniat bagus. Tapi baiknya kan diikrarkan, bisikia dipatu figur orang yang fight gitunya dalam memenuhi janji itu. Dia betul-betul ingin memenuhi janji, tapi apa daya tangan tak sampai. Maksud Dipa memeluk gunung, namun apa daya Dipa tak sampai tangannya. Nah gini, udah niat nih mau bayar, tapi ada sesuatu terjadi dan dia nggak sempat menemui.
di KT udah iya mah PHP janji ge sabulan, janji sak bulan gitu tapi raono wae teu datang. Raono. Janjinya meng sebulan tapi kok suwi geus datang ora teu datang wae nya. Selalu teu datang wae. Bener sih eta mah PHP ditelepon dan nanti seminggu lagi, telepon seminggu lagi. Padahal bener tulus, Dipa tuh betul tulus gitu, nggak modus sebetulnya. Jadi dia tulus betul mau bayar sebetulnya. Tapi Dipa udah kotor hati tadinya, ya udah deh. Tapi kotor hatinya positif nih. Ya udah deh, aku bebasin. Nah, dalam hati tapinya, dalam hati. Satu saat sudah 3 bulan, kan jadi 2 minggu nih. 3 bulan Dipa datang. Dik, mohon maaf sekali. Saya tuh kemarin udah ingkar janji. Saya sebetulnya mau telepon kamu, cuman ya gimana lah teleponnya udah nggak ada. Telepon aku tuh HP-nya udah digadegen ya, dijual habis. Nomor kamu juga aku nggak nyimpen. Saya udah mau menemui kamu tapi nggak tahu tiap ke rumah kamu nggak ada. Karena kamu katanya pindah alamat. Aduh. Bahkan yang kemarin alamat palsu. Ayo ting Ustaz. Nah, datang nih. Saya sekarang mau menunaikan janji saya. Saya terus kebayang-bayang terus saya mau bayar nih. Hutangnya misalkan 500.000, ini saya bayar. Bahkan di lewihannya 600.000. Kira-kira Madika ambil nggak? Oh enggak tuh Ustaz. Kan udah ikrar. Itu masalahnya. Banyak kejadian gini. Takir butuh banyak. Cokot teh. Sebenarnya mah aku bilang gitu teh karena ada teman-teman yang nonton. Aslinya mah lumayan. Karena ada ibu-ibu gitu tuh ada. Ustaz, 3 tahun teu mayar. Saya tuh udah diikhlaskeun, Lain ikhlaskeun sebenarnya mah aku ridokan saja, aku relakan. Hari ikhlas mah niat tulus karena Allah. Jadi kurang ditinggalkan kabogok kawin deui ising ikhlas we. Naon hubunganna jeung ikhlas gitu nya. Sing ridho we, takdir gitu ti Allah gitu. Nah, tadi ibu-ibu tuh gini, dia janji dia 1 tahun. Di 3 tahun teu mayar. Akhirnya udah dalam hati udah ikrar, udah beres lah pokoknya mah bebas. Tapi tiba-tiba si ibu ini datang. Bu, mohon maaf, suami saya tuh PHK. Sampai cerita lah gitu. Saya nggak sebetulnya malu ketemu ibu. Tapi saya ini takut sama Allah. Saya bayar sekarang. Dibayar tuh 3 juta teh. Plus ima karidoana ibu, saya atur terima kasih. Saya kasih 500 buat jajan barudak misalkan. Nah, saya tanya, ibu terima? Ditambah usah ada lebar. Tah eta kadang-kadang. Nah itu. Jadi padahal sebetulnya dia udah ikrar. Makanya kalau kita mau ngebebasin, bagusnya dicari, dibebasin ke orangnya. Siapa tahu orangnya meniat bayar. Ku urang di prank gitu, antepkeun we Gus Mayer. Padahal mah bohong, da ku abdi terus dibebaskeun. Jangan kayak gitulah. Jadi bagusnya ikrarkan. Pokoknya mah jangan tong janten pikiran. Ini mudah-mudahan doakan jadi amal soleh saya. Lu gue nggak ada urusan. Nanti di akhirat kita nggak saling. Saya nggak akan menagih, nggak akan memberatkan. Ulah mun didinya maut, kalau kamu meninggal baru saya bebasin. Ulah gitu karunya. Jadi ulah karunya, imanya wajah juga kieu di Tapi yang udah Ustaz ngamplong teh bener we ngamplong itu mah. Ya, memang ya tadi. Makanya tadi saya bilang mau ngampleng mun teu bagi kita dapat hiburan dari Allah tadi. Ya benar. Yang nyantai lah gitu ya Ustaz ya. Sama dengan DPHP-in seorang perempuan gimana? Itu kan Dika kelihatannya tipe-tipe eta gitu. Kelihatan dikit-dikit lagi ya. Jadi kan ari laki-laki mah biasanya gampang husnuzon. Aduh. Teu kaup aya perempuan nu nyarengeh sigana bogoheun ya. Tinggalikeun we nyasar Gitu tuh. Sok baperan teh. Kalau ada perempuan tuh perhatiannya agak-agak lebih nih. Perhatian maksudnya biasanya dia nggak menyapa dengan penuh keramahan. Dan hati teh sigana bogoheun. Iya bener Ustaz ada. Jangan di sini bro. Aya gitu, ada urang jawab kabeh. Sigana meuni manis si eta teh padahal geus kawin sih. Kan bahaya. Atau enggak Ustaz misalkan udah manis 2 bulan kemudian ngasih undangan. Aduh ya Allah. Berarti lain PHP kan baperan we. Tapi yang paling parah mah tadi kalau gimana nih kalau kasusnya seorang perempuan atau laki-laki lah. Biasanya suka di PHP itu laki-laki apa perempuan sih? Perempuan sih. Sekarang mah imbang. Tapi Ustaz. karena gitu. Perkembangan zaman sih ya, jadi imbang. Pernah nggak? Pernah. Oh, coba cerita. Coba. Jadi gini Ustaz. Nah, perih pisan. Luar biasa. Terlihat sampai ka sedih saya mah. Gimana? Jadi gini Ustaz. Lain cancannya kita guys bisa digini. Udah kelihatan ya. Jadi gini, nah udah. Jadi gini. Nah, kan Ibar dulu sempat pacaran ya dulu ya. Sempet Ustaz. Nah,
emang sekarang usia berapa tahun? Sekarang berapa sih? 19. Ya Allah, berarti pacaran sabaraha eta teh. Berapa? SMP? SMA tuh, Ustaz. Oh, SMA. SMA kan sudah kuliah mah udah lah katanya. Udah Kuliah enggaknya, ada memang teu payu. Nah, eta Ustaz. Tidak ada. Dari mana? Tinggal di mana tadinya? Purwakarta. Berarti ke Bandung mah teu payu. Payu. Payuna di Purwakarta. Payuna di Oh, Purwakarta. gimana ketika SMA pacaran? Saya pasaran ya. Terus kan UNT kan suka ada kata-kata yang biasa itu tuh. Aduh, aku mah mau fokus UN. Nah, aku mau fokus UN. Biasanya gitu. Emang tulus atau modus? Tah, fokus UN mah udah Eta tulus modus eta? tulus sih karena Tulus, masih si karena Gana kayaknya mah tulus, Ustaz tulus. terlihat dari Aku bener-bener kata-katanya. nih fokus nih gitu. Pengen fokus nih ya. Nah, setelah UN-nya mah ya udah gitu, udah gak ada kontak gitu. Karena diantaranya modus pengen ninggalin sebenarnya mangan naon tah yang jadi jalan nih. Jadi gitu. jalan sih. UN jadi momen. Nah, jadi terus momen. setelah itu dia ngomong-ngobongi lagi. Nah, udah lost kontak kan, udah putus Ustaz gimana gitu kan. Udah putus atau memang belum putus tapi dianggap putus? Udah putus, Ustaz. Aman. Terus masalahnya apa? Nah, kayak gini. Coba, Jadi gimana? Tuh, terlihatnya can ini beres, mah can terlihatnya beres. Ustaz. Jadi pas sudah putus teh. Nah, sayanya mah kan udah plong nih ya, udah nggak gitu-gitu lagi lah ya. Udah aman lah kita. Nggak taunya teh Iman dilihat dari ya kayak Instastory, SWSG gitu ya Oh, berarti sok ngepoin. Bukan ngepoin, udah masih berteman Ustaz. Tapi ngepoin makan Tapi sorry pan ngapain dilihat? Terlihat bukan dia. Wah mungkin. Iya, lah, asli mungkin. ada. Yang namanya terlihat kan sok terlihat nggak dibuka makan masalahnya. Iya, bener. Kan nggak Coba. ujuk-ujuk kan. Gitu. Kan masih ada Ustaz. Kalau Instastory itu kan udah dipencet nu bulan di luhur. Nah, Berarti kan dipencet eta na. Kan kegeser Ustaz. asli Lain bisi namina Sherly deket sip rek muka sip kagetnya. Tiba-tiba ada teh yang di sini teh. pas nge-search teh SH, rek sip, ngarun iya gini Iya. kan. Nah, jujur emang gitunya. Asli Ustaz. Enggak. Nya asli nih kali, asli nih kali. Terus, nah. Udah gitu. Lama ikan rame ya. Udah Ustaz udah gitu doang sih kita Jadi mah. aya nu serunya belah Cuman mana? serunya teh teman-teman rariweuh nama gitu. Dipanya mah nyantai gitu. Ya udah Tapi lah, sakit dah. hati. Hah? Ya Jadi, awal-awal mah pasti kayak- ada, kayak- brother. Can ke arti ya, gini. Udah dianggap putus. Terus yang menyebabkan PHP-na apanya? Nah, rariweuh barudak gitu. Lah riweuh kenapa? Jadi sangkanya teh, oh ternyata Dip kayak gitu. Ternyata apa gitu, dia tuh masih menaruh hati atau dengan yang lain. Ternyata mah putus teh pedah ada itu. Itu yang nggak dijelasin itu. tadi, Nah, itu nggak itu. dijelasin. Jadi tak eta, makanya saya teh mau mengorek PHP-na belah mana Nah, nu eta, dia. Ustaz. Tiba-tiba Instastory gitu. Oh, berarti kan penasaran oge. Nah, berarti Makanya buka Instastory. Berarti balik dia bloknya. nah, Tunggu kaki tuh beres. biasanya nggak blok dulu, Bro. Yang udah juga di aku unfollow dulu. Nah, ini Ustaz. Jadi Dulu. tadi udah PHP-nya gini merenya kita teh tadi berarti ini nyambung dengan kajian yang dulu tulus jeung modus ya. Nah. Jadi ketika misalkan si Ahwadnya bilang tapi ini yang lainnya bisa emang asli ini yang lain misalkan orang lain jangan ini contohnya. Ini mohon maaf kalau ada kejadian yang sama ya. Karena khawatirnya mantannya Diva nonton. Nah itu makanya saya aduh, nggak cerita itu ya, saya Ya, nggak cerita itu ya. Bukan ya, Div, bukan. Itu Div. mah urusan Anda dengan mantannya ya. Nah, ini mah yang lain misalkan. Nanti langsung sembunyikan aja. Sembunyikan. Seorang perempuan tuh biasanya ada dia misalnya gini ya mau mutusin nggak enak gitu kan makanya udah deh karena kerma kan biasa jadi karena ada dapat pencerahan tuh si perempuannya rajin ngaji tuh sudah kesip misalkan sudah tahu nih kalau pacaran tuh ngedeketin orang ke zina betul kan Tuh. kemarin mutusin karena itu atau karena nggak haja Karena UN teh Karena kan, UN. Ustaz. karena UN berarti tertulus tama Wasilah. Wasilah. Wasilah na UN ya, Wasilah Ustaz. na UN. Jadi dia mutusin nggak enak nih, udah dia bilang aku mau fokus dulu ke UN ya, nah gitu. Udah gitu putus, weh. Tapi kalau ini tulus, memang gimana jaga jarak supaya, aduh kalau aku masih berhubungan dengan Diva, kayaknya nih aku nggak disukai oleh Allah. Iya, Nah, mengejar cinta seorang diva, tapi saya dijauhi oleh cinta Allah juga nggak enak. Makanya ini tuh enggak. Jadi dia modusnya ngambil UN. UN menjadi wasilah untuk dia memutusin diva. Itu bagus sebetulnya. Bagus. Kenapa dia berhindar dari maksiat gitu kan? Dari HD tapi sebenarnya. HD. Tapi ketika
UN jadi jalan untuk dia mencari laki-laki yang lain. Nah, berarti itu modus yang nggak betul. Astagfirullah. Modus yang nggak betul. Karena kadang-kadang mohon maaf ya, ketika kita memutuskan seorang perempuan pun harus ihsan. Aku udah ikut kajian yang pacaran tuh haram. Pokoknya mulai sekarang lu gue end lah. Jangan pernah call aku lagi, nge-DM, ngechat dan yang lain. Nah, karena ngechat tuh udah pilih tukang yang bagus ngechatnya. Itu mah ngecat rumah. Ada. Udah pilih warna yang bagus. Udah, saya nggak mau lagi lah berhubungan dengan kamu. Pokoknya mas saya pengen tenang hati. Ya gitu nggak enak juga. Makanya mungkin ada yang dimodusin dengan cara yang tadi. Tapi kalau si ahwat ini memang bener ya ngemodusin, berarti alhamdulillah ahwatnya udah selamat. Tapi kalau jodoh mah akan ketemu lagi di tenang di. Walaupun papa mama melarang gitu. Mapala. Kalau jodoh mesti ketemu apapun jalannya. Aslinya ya, tapi masih ada nyimpen hati nggak? Jujur. Alhamdulillah. Si Gabriel siapa tahu kena nonton. Udah enggak? Kalaupun datang masuk, ya enggak, udah enggak Ari ya. Pangi. Ini Enggak, pernah kejadian nih. Ini saya enggak Bang Gegen menundukkan pandangan. Nggak akan Iya, tadi sebutin motor. orangnya tuh. Ya udah putus nih, ceritanya udah putus. Gimana Ustaz? Udah putus. Putus. Hijrah babarengan. Ketemu deh di dia di Masjid Al-Latif. Masya Allah. Gening si Neng di dia. Akang ka dia oke. Akhirnya yang HP yang sudah diputusin nggak mau nyambung, tuker-tukeran deh. Akhirnya menikah. Masya Allah. Oh, menikah. Ada menikah. jalan kan. Iyalah, berarti. Itu yang udah putus tuh. Udah putus, karena aku udah pengen deket ke Allah. Ternyata pengajiannya sama. Mendekatkan ya. Iya, saya suka mengaji. Ada yang suka ngaji ke TSM. Wah, awas Kak Ustadz iya. Dua anak bareng ketemu. Pas pakai sendal lah. Kamu kayaknya dulu mah kan nggak pakai kerudung, sekarang pakai kerudung. Masya Allah. Kamu makin cantik deh. Ketika sudah hijrah. Jadi kan tukeran deh, nikah deh. Siapa tahu kayaknya. Siapa tahu. Saya doakan deh. Iya, Kalau ya, cinta Div, ya. pertama tuh nggak akan pernah bisa dilupain. Tapi Ya, Diva bener udah nggak ada perasaan. Aman asli. Aman. Kade tahu lah di PHP kun si Tuh, Gapo ya nggak Ustaz, akan, aman, tapi nanti menjilat ludah sendiri. Nah. Terus ketemu bahasan. Masih di dalam nih saat. Baik, bahasa prema anjir geulis tah bahaya. Bahaya. Tinggal mah hati-hati. Apalagi di Penasaran. ujungnya teh bilang kalau teteh masih nomor aku masih yang sama. Hati-hati. Bahaya. Aduh. Jadi hati-hati. Jadi jangan kayak gitulah. Siap. Kalau jadi bisi gitu Bisi. dia ketemu ternyata dia memang termasuk Diva itu termasuk bagian dari doa-doanya. Dia terselip dalam setiap doanya itu, ya Allah, mudah-mudahan dia menjadi suamiku, jadi imamku. Ya Allah, bimbinglah dia senantiasa berada dalam hijrah yang benar, istiqomah dalam ketaatan kepadamu. Kalau memang dia jodoh, pertemukan aku. Bisa jadi nggak doa anak itu dan Allah pertemukan. Betul tidak ini? Betul. Tapi bisa jadi ya Ustadz yang sekarang teh mungkin ngejagain juga, cuman ya caranya aja salah, Div. Oh gitu. Kan ada juga Ustadz yang bilang pacaran lama-lama ternyata jagain jodoh orang. Gitu. Nikahna mah jeung lain. Ada yang misalnya ngejanjiin Ustaz tahun depan mau dinikahin tuh. Nah, jadi caruhat Itu bukan aku itu mah. Waktu itu Nah, Mang Inong nih. Nah, Biasanya suka ada rame. pertanyaan yang lain. Ada nih. Karena saya nggak pakai mic, jadi Boleh. sama Dika aja. Boleh gimana? Nah, ini kalau terkait hutang itu apakah harus selalu berbab uang atau termasuk janji? Kayak tadi baru disampaikan tuh. Iya. Oke. Saya janji akan menikahi kamu. Nah, itu komitmen ya. Komitmen. saya janji akan hafiz 30 juz. Apakah itu hutang yang harus dibereskan sebelum meninggal gitu? Utang tuh masuk janji. Coba Nah, disampaikan. Coba. takut nggak? Oke. Jadi Sok. jadi utang itu Ustadz bisa berupa materi, uang atau dan lainnya, ataupun misalkan bisa berupa kayak tadi aku akan menikahimu setahun yang akan datang. Itu masuknya bukan dain. Kalau dalam bahasa Islam itu disebutnya dain atau kordun. Itu bab utang atau pinjaman. Yang tadi itu disebutnya ahdun. Yang kita tadi awal. 1. Al-Maidah ayat pertama aufu bil uqud. Bahwa Allah perintahkan memenuhi janji. 2. Misalkan nanti Al-Baqarah 177 wal mufuna bi ahdihim idza ahadu. Orang beriman itu adalah orang-orang yang menepati janji apabila mereka berjanji. Janji akan menikahi, lalu dia mengkhianati, itu berdosa. Lalu aufu bil ahdi. Penuhilah janjimu. Innal ahda kana mas'ula. Karena setiap janji itu akan dipertanyakan, dimintai pertanggungjawabannya. Maka dalam satu keterangan ya, wa may yaksib khati'atan au isman summa yarmi bihi bari'an faqad ihtamala buhtanan wa isma mubina.
Siapa yang mengerjakan kesalahan atau dosa, kemudian dituduhkan kepada orang yang tidak bersalah, maka sesungguhnya yang ia telah berbuat satu kebohongan dan dosa yang nyata. Ini disimpan dalam bab ini karena di antara orang-orang yang sudah berjanji, sudah menyimpan sesuatu kepada orang itu, padahal lalu dia tidak memenuhinya, berarti dia sudah berdusta. Nah, kalau sudah berdusta, berarti dia sudah menantang azab dari Allah. Sementara kan, ketika kita, ini ayat yang favorit banget nih, di Al-Latif sering dibaca juga, qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang-orang beriman. Apa keberuntungan orang beriman itu? Ulaika humul warisun. Mereka akan mewarisi alladzina yarisunal firdaus, mereka mewarisi surga firdaus. Nah, di antara ciri orang beriman yang akan mewarisi surga firdaus adalah walladzina hum li amanatihim wa ahdihim raun. Mereka bisa menjaga amanat dan memelihara janjinya. Berarti kebalikannya, kalau dia tidak bisa memelihara amanah, memelihara janjinya, dipertanyakan kesempurnaan imannya. Bukankah tadi di awal pembahasan kita sudah bahas al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu yang bisa menjaga lidahnya, janji kan tadi, dan perbuatannya dari menyakiti saudaranya, termasuk mungkin akhwat yang sudah dia janjiin akan menikahi. Hati-hati, tetap PHP teh dosa pisan. Div, coba lihat kontak. Tuh lagi dibuka. Oh, tahu. Bahkan ada satu keterangan nih, saya tulis di sini mah sudah hadis riwayat Imam Bukhari gini. Ada 3 kelompok, 3 jenis yang aku akan menjadi musuh mereka. Ini Allah yang berfirman dalam hadis kursi itu. Jadi Allah berfirman dalam hadis kursi, ada 3 jenis orang yang aku akan menjadi musuh mereka pada hari kiamat. 1, seorang yang bersumpah atas namaku lalu ia mengingkarinya. Neng, demi Allah, aku akan menjadi imam yang baik bagimu. Aku akan menikahimu. Wah, apalagi bawa nama Allah tuh. Iya, lalu dia mengingkarinya, maka dia akan menjadi musuh Allah. 2, seseorang yang menjual orang yang telah merdeka lalu memakan uang dari harganya. Jadi orang merdeka dijadikan hamba sahaya dan dijual. Nama jarang ada. Sekarang sebutnya public human trafficking. Nah, itu menjual orang tuh. Yang ketiga, seseorang yang memperkerjakan pekerja, jadi mempekerjakan seseorang, kemudian pekerja itu menyelesaikan pekerjaannya, lalu tidak dibayar upahnya. Padahal dia sudah menjanjikan tuh, kan banyak tuh yang gitu. Udah di PHP ini, nanti kamu akan digaji sekian. Sudah beres pekerjaannya, tuh dibayar. Saya masih ingat yang viral dulu, ada orang yang membongkar kembali jembatannya. Alasannya apa? Iya, benar ada. Karena dia dijanjiin oleh pemerintah segini. Ternyata di PHP-in tuh, marah dia, dibongkar kembali. Nah, orang yang memperkerjakan seseorang sudah diperes nih tenaganya, pikirannya, bahkan mungkin dia keluar uang juga tuh. Tapi dia kemudian tidak menempati janjinya, tidak dibayar. Maka itu sudah jadi musuh Allah kelak. Hati-hati teman-teman yang mem-PHP-kan seorang perempuan atau perempuan yang mem-PHP-kan laki-laki. Dia janji setia. Dia bahkan si laki-lakinya menunggu kayak lagunya Neng Stasiun Balapan. Janji meng sedelo ya. Gitu kan. Janjina hanya sebentar. Tapi ketika ditunggu kok tidak ada juga. Nah, artinya ini udah di PHP-in tuh Hanas urang teh setia menunggu. Ketika dia datang sudah bawa suami dan anak. Aduh. Eta teh peureus pisan. Aduh, rojat hate gitu ya. Tah ini teh hati Div tah. Aduh. Nah, itu berat. Nah, ini diantaranya nih dari tadi yang ditanyakan, ini termasuk ke dalam nanti kelak mereka menjadi musuh-musuh Allah yang mereka melanggar janjinya. Apalagi kalau Allah yang sudah disebutkan. Kan itu kan ada orang yang puntennya dagang tepira. Apa tepira teh bahasa Indonesianya? Tidak pira ya? Enggak seberapa. Seberapa. Dia hanya ngambil untung cuma 500, 1000 tapi pakai demi Allah. Demi Allah, Neng. Dari sananya nih 1.500. Iya bener suka. Ya maka Neng 2.000 teh saya hanya ngambil 500 padahal dari sananya cuma 1.000 misalkan. Aduh. Pakai demi Allah. Demi Allah, Neng. Kayaknya kamu yang pertama dan yang terakhir. Saya ke istri aja nggak berani gitu kok. Gimana bisa kela. Istri saya nggak berani gitu. Berarti eta nu kadua. Bukan begitu. Kamu adalah yang pertama dan yang terakhir, saya nggak berani. Kan ke istri. Jodoh tuh rezeki bukan? Rezeki. Iya, rezeki kan ada yang luas, ada yang sempit kan gitu.
Oh iya bener. Ada yang banyak ada yang sedikit ya. Makanya ngerti nggak? Allah nggak tahu karena bagi laki-laki itu kita tidak tahu akan mati di istri pertama, istri kedua atau istri ketiga. Kita nggak tahu. Tunu kabayang di benak perempuan poligami padahal bukan begitu. Maksudnya Allah beri kesempatan yang baru. Oh, iya. Karena laki-laki mah mohon maaf usia 63 tahun lu masih menawan hati ABG. Percaya nu 100 tahun kamari nikah jeung usia 30. Enggak, yang baru Ustadz ada usia 68 tahun nikahnya sama 19 tahun Ustadz. Nya eleh kan. Ayo lu 19 tahun menang mau 40 hiji. Bahaya. Jadi artinya itu berarti Allah kasih rezeki yang lain kan. Nah, itu saya sering sampaikan di Al-Latif itu bukan pengkhianat. Bila seorang suami pilih menikah lagi setelah istrinya tidak ada, itu bukan pengkhianat, tapi dia memegang prinsip berjamaah lebih baik daripada munfarid. Iya benar. Betul tidak ini? Betul lah. Setuju Iya. Kan berjamaah lebih baik daripada munfarid. Munfarid. Kan the show must go on teh ya. Jadi dia harus terus karena dia ingin keutamaan rumah tangga itu terus terjaga. Kan janji Allah tuh iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadli. Bila mereka itu fakir, Allah akan mencukupi dengan karunia-Nya. Jadi walaupun misalkan sudah aki-aki, ayat itu masih berlaku nggak? Masih berlaku. Jadi Allah akan terus mencukupi orang. Karena apa? Contoh ginilah, ketika orang sudah punya tanggung jawab, Dika sekarang udah punya panci jeung katel sendiri nggak? Belum kan? Tapi nanti dengan penghasilan yang sama, misalkan Dika sekarang gajinya cuma 5 juta per bulan, misalkannya segitu tuh belum khawatir teh. Aduh. Ya mudah-mudahan udah ya ini 5 juta sebulan lah. Amin. Namanya cukup segitu? Enggak sih Ustaz. Maka diamin yang Allah nu gede atunya. Ya Allah. 5 juta nih sebulan nih. Hidup segini teu kabeli kompor gas, coet, mutu, apa bahasa Indonesianya cobek jeung naon lah eta halu teh naon bahasa Indonesianya. Kemudian panci, katel dan endegen gitunya, pokoknya perkakas rumah tangga nggak punya. Tapi dengan uang yang 5 juta ini juga kemudian Dika menikah. Maka dengan pernikahan ini janji Allah iyakunu fuqara yughnihimullah. Apabila mereka fakir, Allah akan mencukupinya. Dengan uang yang sama kita kebeli ini. Insya Allah. Luar biasa. Jadi kadang-kadang ada hal yang nggak bisa dihitung secara matematis. Makanya saya sering sampaikan kepada para akhwat nih, carilah kalau laki-laki itu yang matematikanya jelek. Nah itu. Saya jelek. Kan saya pernah sampaikan. Kenapa? Karena orang yang matematika jelek itu hidupnya terhitung-hitungan. Oh benar. Jor-joran ya Ustaz ya. Jor-joran. Kenapa? Dia mah nggak takut kurang uang, nyantai we. Dan Kenapa? bisa ngitung. Tapi hati-hati kena punya akuntan publik repot. Oh iya benar. Iya, kemana gopay legit kurang. Nah, itu bisa jadi diperiksa tuh. Gitu. Makanya mudah-mudahan nih kita bisa kebayangkan karena ada di samping kita nih, itu yang rizkinya Allah titipkan lewat kita. Oh iya, makanya benar. Kita bisa jadi lebih. Kadang-kadang kalau orang Sunda menyebut saeutik mahi loba nyesa. Kadang-kadang kan Dika sekarang badannya segini nih, udah nikah bisa lebih berkembang. Kalau makin kecil berarti ada masalah itu saya. Kayak yang di hadapan saya itu. Bang Inong mah tapi dari dulu kecil Ustaz badannya kan. Iya. Kalau saya dulu waktu awal menikah yaitu 52 kilo. Sekarang berapa? 7 genep tuh bisa turun. Masya Allah. Susah. Padahal makan masih jeung sangu nasinya masih itu juga, porsinya itu juga, tapi bedanya apa? As-sakinah. Kalau ini mah bukan as-sakinah, as-saminah. Samanya sagintuh gitu. Kayak sakinah mawadah warohmah mah saminah mawadah warohmah. Saminah teh gede. Nah gitu. Hati-hati itu jadi karena bab nikah. So ada lagi yang disampaikan? Dari Kang Inong ada lagi Kang Inong? So, Inong aneh deh itu. Ini jadi balik lagi ke pertanyaan sebelumnya Ustaz. Ini bagus nih. Coba. Mau nanya seandainya mau Dika deh mana? Bacain. Sok. Yang mana? Ini nih. Oh, seandainya kita udah mengikrarkan untuk ikhlas nih, tapi saat orang bayar utang ke kita tetap menerimanya, apa itu jadi utang kita? Jadi utang kita. Jadi kita sudah ikrar mau membebaskan. Iya. Nah, gimana, tapi mereka kemudian membayar. Dan kita menerima. Kan kita menerima, gitu kan? Ya hemat saya, kalau kita sudah niat baik, mengikrarkan, ikrar itu yang paling pokok kan dengan Allah. Oh. Dia kan berarti mengikrarkan ke Allah nih, udah nih. Sama Kang Inong mah dibereskeun bab hutang teh gitunya. Tiba-tiba Kang Inong teh dengan baik hatinya datang.
di plus di bonusan, kabita di urang itu ujian. Makanya eta mah dosana dengan Allah gitu, bukan dengan Kang Inong deui. Misalkan Kang Inong pinjam uang ke saya. Saya teh sigana ieu mah alamat moal mayar. Udahlah saya mah bebaskeun. Tiba-tiba teh datang, tiba-tiba kurunyu datang gitu. Kurunyung teh apa datang? Tiba-tiba. Dan membayar. Udah gitu dilebihin deui. Kan kabita. Alah lumayan. Maka dalam hati itu kemudian berubah. Dari asalnya mau mengikrarkan dibebaskan jadi tidak. Makanya itu hati-hati, dia dosanya akan ikrar dengan Allah. Kalau udah diikrarin ini, berarti yang tahu dia dengan Allah. Makanya dengan Kang Inong udah nggak ada masalah, beres. Itu pun nggak dosa, tapi dosanya saya dengan Allah karena sudah mengikrarkan janji dengan Allah saya akan membebaskan, tapi dia kemudian menerima. Nah, bagaimana kalau dia menyesal? Ya Allah, iya menyesal. Telepon deh, Kang. Saya teh sebetulnya sudah ngabebaskeun, cuman kemarin teh hilap gitu. Terus kacoceng 200.000 ku abdi hilap gitu. Ya melihat uang saya teh kabita deui. Saya udah janji betul aslinya ke Allah sudah janji saya ngomongnya bebasin tuh. Tapi melihat Akang bawa uang jadi hilap saya. Kabita gitu. Karena memang kerbutuh. Saya kayaknya dosa. Saya mau kembaliin lagi Kang. Saya memang udah niat mau ngebebasin. Ayo Kang ngerti. Terus mangga hatur nuhun atuh. Ya tuh beres. Oh, itu udah beres. Kayak kira-kira sama-sama sudah saling membebaskan gitu. Jadi hati-hati, makanya catatannya kalau kita mau mengikrarkan membebaskan itu karena kan hutang tuh nggak bisa dengan ikrar kan. Iya. Mau ujuk-ujuk harap jempling jadi hutang kan tuh kan. Orang tuh ada ijab kabul. Jadi beres. Ada ijab kabulnya benar. Orang tiba-tiba coba hutang, tiba-tiba pelong-pelong buka hutangnya. Ujuk-ujuk. Amak deh Ustaz. Aneh itu. Yang namanya hutang itu ada ijab, ada kabulnya kan. Ya artinya saya ngasih itu dia kemudian terima. menerima kan. Ya. Udah jelas kan. Ada ijab kabulnya pasti kan, ada janji. Nah, makanya ketika membebaskan pun itu harus sepengetahuan dia. Udah, aku dengan kamu akad yang kemarin kita anggap lunas saja. Kamu itu anggap sedekah dari saya saja, kamu nggak usah bayar. Nggak bisa gitu, saya mau bayar. Nggak usah sedekah, nggak bayar. Pokoknya mah sedekah sih. Oh tuh bisa, saya yang bayar gitu kan. Tapi itu bayar oke. Nah, ayah gitu tuh teh. Tongahina saya. Saya bayar, tapi itu bayar oke. Ya udah itu mah tanggung jawab dia. Iya benar. Kita kan kita udah niat ngebebasin nih. Nah ini mah tadi sudah niat ngebebasin, itu bayar diterima. Nah itu berarti dia ikrar dia dengan Allah yang dipertanyakan nanti. Sama kayak ini nggak Ustadz, kita misalnya bukan jadi apa ya, misalnya ada orang nih niat mau bayar, cuman pas dinanti pas mau dibayar ternyata orang yang mau kita bayar tuh meninggal. Gitu nyangka di akhirat di akhirat panggihnya untuk jadi gini orang kita minjem ke seseorang, kita mau bayar, ada rentan waktu nggak yang dijanjikan? Ada misalnya contohnya nih ada gitu. Misalkan 2 bulan, belum 2 bulan beliau meninggal. Iya. Berarti bukan kesalahan kita kan? Kita mau bayar, cuman beliau keburu meninggal. Berarti Allah buat keburu cabut mantennya. Nah, memang saya tuh mau niat bayar. Makanya ketika kita taruhlah 2 bulan janji kita, dalam sebulan dia meninggal, maka setelah 2 bulan sesuai dengan janji, kita datang ke rumah ahli warisnya. Bahwa saya berhutang kepada jenazah ini, kepada si almarhum lah. Iya, almarhum. Saya tuh mau bayar karena memang janji saya sebetulnya saya pengen bayar segera, cuman ketika si Fulan meninggal saya nggak punya uang dan memang janjinya pun 2 bulan. Maka saya datang, saya bayar kepada ahli warisnya. Karena bagi dia misalkan punya ahli waris, adik, kakak, bapak atau siapapun ahli warisnya, utang kita itu termasuk warisan mereka. Oh iya. Ya wa amut atau mah. Jadi jadi wayahna Wayah harus dibayar gitu. Tapi kenapa kita nggak bayar sekaligus satu? Karena memang janjinya pun 2 bulan. Iya. Dia baru 1 minggu 2 minggu ikrar sudah meninggal. Makanya paling kita bisanya etikanya ya, datang almarhum itu, saya tuh punya hutang ke almarhum sekian juta. Cuman dari perjanjian kita, saya 2 bulan mau bayar. Jadi supaya diketahui saja, saya masih punya tanggung jawab. Tapi saya minta, karena sesuai dengan perjanjian 2 bulan, saya baru akan bayar setelah nanti sesuai dengan perjanjiannya. Maka itu dibayar. Bayar ahli waris. Jadi nggak, untung maut. Ada di akhirat, eta berat. Yes maut. Urang darmaji, tukang warungna mau ditagih. Di akhirat tagih lebih menakutkan.
Jadi orang udah maji misalkan si penuga warung maut, alhamdulillah ya Allah. Selamat orang mau ditagih. Di akhirat ditagih lebih berat. Jadi kalau kita ditagih di akhirat lebih berat. Gitu. Insyaallah. Wah, Coba nih Mang Inong. Gimana? Bentar. Mang Inong aja biar Sok, biar langsung. biar Mang Inongnya in frame. Tapi jangan kelihatan dari belakang Oh ini iya, guys. siap. Harus depan guys gitu. Siap. Ini satu lagi nih ya. Dari sebutin nggak sih? Sebutin aja. Oh, sebutin ya. Dari Dewi Agustia. Teh Dewi. Katanya mau nanya Ustadz, kalau uang yang kita ambil tanpa izin, uang yang kita ambil tanpa izin yang punya termasuk hutang kah? Nah, itu Uang itu bukan hutang, namanya nyuri. tapi mungkin Ustadz, mungkin ini Mau diganti ya, dan mungkin uang suaminya. Nah, Jadi baru mungkin ya, karena- makanya harus ada tabayun Iya, dulu. ini karena belum jelas nih ya. Jadi apakah itu udah biasa serumah, Oke. terus misalnya lihat dompet, dompet suami tukang bakso ngelewat misalnya, Beli lah gitu. Nah, baik, berarti kita dua nih. Satu, kurang kalau lebih gitu. uang orang lain kita ambil tanpa izin itu disebutnya mencuri. Aduh, aku pernah lagi. Kalau mencuri, pernah asli. pernah Agustin. Aduh. Kalau mencuri ya itu bukan pinjam meminjam tapi wajib dikembalikan. Wajib dikembalikan kalau misalkan yang ininya mengampuni. Kalau nggak salah nih, pernah kejadian zaman Nabi itu ada orang yang sorbannya diambil tuh. Tapi dia laporan kepada Rasulullah. Ketemu nih malingnya, dibawa, dilaporkan ke Rasul. Ini maling ya Rasulullah. Dia mengambil barangku tanpa seizin aku. Diambil kan itu namanya al-malingu tak gitu. Dia mengambil. Nah, akhirnya kata Nabi potong tangannya. Tapi aku sudah mengampuni ya Rasulullah. Oh, tidak bisa. Kenapa? Karena kamu sudah mengajukannya. Jadi kalau mau ngebebasin, sejak sebelum dilaporkan. Sok bebaskan. Aduh, Kang, saya teh kemarin hilap. Saya ngambil uang Akang, maka saya kembalikan. Saya minta maaf sekali, Kang. Saya hilap, tapi saya kembalikan nih. Nah, kalau dia memaafkan, alhamdulillah. Untuk memaafkan itu resiko. Kenapa Anda mengambil uang tanpa izin? Padahal dia menang nginjem di Babaturana. Kan irit kan? Nah, dua, nah bagaimana kalau pinjem atau ngambil uang dari suami teu izin? Nah, dosa hari teu izin mah. Makanya tinggal nanti bilang aja ke suami, ya saya tetep kuat hayang baso. Aya dompet gulal goler. Dicanak 20.000. Nah, saya belikan bakso. Apa kata suami? Menikagok atuh lain 200.000 da akang ge resep tah. Itu kan mantapnya. Nah, makanya kalau suami itu harus saling minta maafkan itu. Jadi kalau suami istri mamanya disebut maling kan, ya tinggal diridokan, tinggal bilang aja. Tapi kalau misalkan yang dipertanyakan uang orang lain itu sudah deliknya mencuri, kewajiban dia apa? Mengembalikan. Kok jadi hutang ya jadi hutang, tapi bukan hutang ad-dainu, tapi hutang tanggung jawab dia harus mengembalikan uang yang diambil. Terus jika pencopet tobat, repot. Ustadz, saya mah apal bujurna tak apal banget nah. Aduh, saya tari wadai. Berapa orang yang saya sudah ambil saya tidak tahu orangnya, gitu kan? Hanya mengambil itunya ya sudah. Allah itu maha adil ya. Kalau dia sudah bertobat, dia ingin bersihkan seluruh kemaksiatannya, tinggal dia perbanyak kebaikan yang mudah-mudahan menghapus dosa-dosanya. Ada keterangan tambahan nggak Ino? Ini makin banyak yang nanya. Wah, ini Waktunya gimana? habis ya. Terakhir mungkin Sok, ya sok, Ustadz ya. sok lah. Kalau ikrarnya bukan membebaskan, tapi dibayar alhamdulillah, nggak dibayar juga biarin lah. Itu masuknya membebaskan atau bukan? Itu mah Jalan nggak tengah mungkin lah. itu mah nggak jelas gitu akad mah. Jadi akad mah harus tegas gitu. Jadi makanya, nah ini dalam adab utang piutang itu kan ayatnya begini, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, idza tadayantum bidainin, bila engkau mengadakan transaksi nih utang piutang, ila ajalin. Nah, ila ajalin sampai batas waktu musamman yang ditentukan, sampai batas waktu tentukan, artinya harus jelas waktu. Jadi jangan begini, saya pinjam ke Kang Inong. Kang, saya pinjam uang 2 juta. Kapan mau dibayar? Saya tuh bilang, kira-kira mau kapan saya harus bayar? Mau Ustadz lah sini. Abdi mau percanten, nah itu tuh nggak jelas. Seadanya uang, kalau 10 tahun yang akan datang baru punya uang. Nah makanya dalam Islam masih tegas. Mau berapa nih? Setahun 2 tahun, gitu kan? Tegaskan waktunya. Sudah tegas waktu, misalkan 2 bulan nih dari sini, berarti saya wajib bayar. Maka kita wajib punya hak untuk mengingatkan, Kang.
gimana nih, udah 2 bulan mau dibayar nggak? Aduh Kang, gimana ya, saya belum ada. Ya udah deh, gini, misalkan saya kasih nih 1 bulan lagi. Akang bisa membayar 1 bulan, saya terima. Tapi kalau Akang 1 bulan tuh nggak bisa bayar juga, udah deh bebas. Itu lebih bagus. Tadi mah nya dibayar wae alhamdulillah. Teu dibayar wae nya inailah gitu. Tapi Ustadz nih yang Nah tadi bagusnya nggak begitu, akan hutang piutang itu jangan begitu, itu ngambang. Gitu kan, jadi nggak jelas. Makanya mending hak kita kan, kita kalau nggak mau ngebebasin dosa tidak. Tapi kita dapat amal soleh kalau ngebebasin. Makanya nih kayak tadi, tentukan waktunya. Akang dalam 1 bulan, Akang bisa bayar, alhamdulillah. Tapi dalam 1 bulan ini ternyata Akang tidak bisa bayar, ya udah deh, nggak masalah, dianggap bebas. Dikasih opsi kan, itu lebih bagus. 1 bulan ini Akang silakan bayar. Kalau bisa, alhamdulillah. Kalau nggak bisa nih, sudah 1 bulan ini saya kasih waktu, ya udah deh, nggak apa-apa. Hitung-hitung jadi amal soleh, saya bebasin. Itu lebih ihsan, lebih bagus gitu. Pilihannya nggak jelas, kitanya nggak jelas. Dibayar alhamdulillah, kumamanehana nawe. Nah jangan begitu, karena ini tanda sayang juga. Iya, jadi gini, nagih itu, nih teman-teman kalau yang punya hutang nih, orang nagih itu sayang kepada Anda. Iya. Jadi misalkan Kang Dika, ini nagih Kang Dipa yang punya hutang gitunya, segitu wajah nagih boga hutang. Nagih itu jangan dianggap ini dolim. Justru kebalik, nu teu mayar nu dolim. Orang yang nagih itu nggak dolim. Justru ketika kita menagih, kita teh sayang. Kenapa? Ngingetin dia. Kenapa? Tadi bab hutang teh berat di akhirat. Dia bisa jadi muflis, orang yang bangkrut gara-gara teu mayar hutang. Jadi ketika kita nagih itu kasihan. Sayang kepada dia. Justru kalau kita biarin, kita teh jadi nggak sayang. Jika tadi tadi bayar alhamdulillah, bayar alhamdulillah, tadi bayar ke innalillah baik. Nah itu berarti kita nggak kasihan. Sebagai sesama muslim kan tadi innamal mu'minuna ikhwatun. Yang namanya saudara, kita harus saling menyelamatkan, gitu kan? Saling menasehati. Nah, termasuk bab ini. Dia kan saudara kita. Apa rela saudara kita masuk neraka gara-gara berhubungan dengan kita? Jadi ngulangnya, apa rela kita ngebiarin, misalkan Kang Inong ngebiarin kayak saya, Pak Imam, eta mah Ustad Imam mau bayar heug, teu ge teu nanaon lah, kumanehna. Itu sebenarnya nggak sayang ke saya. Jadi ketika tadi saya sampaikan opsi tadi ya, tegas sebulan, kalau enggak ya udah, itu berarti sayang ke saya. Sesama muslim, sedangkan tadi al muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu yang bisa menjaga lidah dan perbuatannya menyakiti orang lain. Nah kita teh, ya udah deh, itu namanya ihsan tuh. Kita berbuat sesuatu kepada orang lain lebih dari apa yang dia lakukan kepada kita. Itu luar biasa ihsan. Berarti selama ini kita teh kebalik mindsetnya ya. Kalau yang nagih teh yang zolim. Iya. Bukan. Justru teu mayar nu zolim. Jadi kita nagih teh dalam rangka kasihan. Kita sayang karena dia saudara sesama muslim. Habis waktunya kayak ini kan. Iya ini teh. Udah jam berapa nih? Ya udah atuh Ustaz, ini mah closing statement nih Ustaz, dari Ustaz gimana? Naon deui itu settingnya? Ya udah deh. Jadi ciri orang beriman itu adalah kan tadi sebaik-baiknya kaum muslimin, sebaik-baik orang beriman itu adalah orang yang paling baik akhlaknya. Di antara orang yang baik akhlaknya, kata Nabi, khiyarukum ahsanukum qodoan. Sebaik-baiknya di antara kalian adalah orang yang paling baik dalam hal menunaikan janjinya. Jadi sebaik-baiknya kalian adalah orang-orang yang paling baik dalam menunaikan janji, termasuk menunaikan hutang. Karena Nabi ingat diutus untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak manusia. Ini bagian dari kemuliaan akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Itu barangkali Kang Dika. Oh, luar biasa. Kang Didi gimana? Udah beres ya Kang Didi? Kang Didi. Bro. Gimana nih Dip? Malam hari ini Dip? Luar biasa. Luar biasa ya. Kita biasa di luar. Masya Allah nih, Masya Allah teman-teman semua pasti ngerasa banget nih malam hari ini bahasannya related banget nih sama kehidupan kita sehari-hari, khususnya nih teman-teman yang mungkin bagaimana cara kita berakhlak sama sesama muslim ya. Sekarang udah terkupas, ternyata banyak sekali yang mindset kita yang keliru nih. Apalagi dalam kehidupan sehari-hari ya, banyak banget nih pasti PR-nya ya buat teman-teman. Nah, betul. Alhamdulillah nih teman-teman semuanya, kita sudah tiba di penghujung. Tapi insya Allah kita akan bertemu lagi nih Div ya. Insya Allah untuk teman-teman mungkin biar kita bisa bersilaturahim lagi, biar teman-teman juga tahu kapan kita bisa bertemu lagi. Teman-teman follow dulu aja di Instagram kita ya. Iya, di mana? follow di Shift Media. .id. Nah nanti teman-teman juga
ini juga Div, di situ kan ada informasi-informasi nih, entah itu nanti kita ada sharing night, entah itu nanti program-program yang ada di kita. Nah, itu teman-teman bisa akses semuanya di situ. Iya. Nah, Dan juga jangan lupa ya follow juga Lazis Pemuda Hijrah. betul. Sama satu lagi? Shift Merch, Nah. pesan _trend juga. Nah, itu dia ya. Kalau Lazis Pemuda Hijrah, salah satunya nih programnya ada di sebelah sini. Iya. Yang ada barcode itu. Jangan lupa nanti di-scan itu ya. Kalau teman-teman, ini mumpung masih ada waktunya, silakan bisa di-scan. Nanti teman-teman bisa juga donasi sesuai dengan jumlah yang teman-teman inginkan, dan nanti jangan khawatir, itu bisa langsung masuk ke program e-wallet yang teman-teman gunakan. Keren banget gak sekarang? Mensupport dakwah kita ya Betul. pastinya. Nanti gitu. secara nggak langsung juga itu udah berkolaborasi ya Ustadz ya sama kita ya untuk program-program dakwah pemuda hijrah. Keren Masya Allah. Nah, untuk teman-teman semua, akhir kata nih di Karozan Fauzi pamit. Astagfirullahaladzim. Belepotan. Kepikiran utang nih. Mas. Kepikiran sama yang ngutangin. Oh, Panjang deh. Ya udah nanti dulu ya. Di KRL pamit. di Bapak Rizky pamit. Ustadz Imam juga pamit ya. Insya Allah kita akan bertemu lagi next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.